kenapa puasa ini disyariatkan buat kita. Coba bayangin, puasa yang diwajibkan kepada kita itu adalah 1 bulan penuh, bukan diloncat-loncat, Pak. Sedangkan puasa yang disunahkan itu paling 2 hari, atau sehari puasa sehari tidak puasa, atau 3 hari berturut-turut. Tapi kok ini yang diwajibkan kok malah banyak, 1 bulan penuh, tidak sedikit. Biasanya yang namanya wajib itu sedikit, Pak. Sholat wajib paling 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau yang sunnah banyak, sholat duha itu berapa rakaat, tahajud itu banyak jumlahnya. Tapi kenapa puasa ini yang diwajibkan justru 30 hari atau 1 bulan lama? Dan Allah katakan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami wajibkan puasa kepada kalian sebagaimana dulu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Orang-orang dulu juga diwajibkan berpuasa. Syariat ini tidak dihapus, dilanggengkan. Ada apa ini? Ada sebuah penelitian, mungkin kita bisa ambil dari penelitian ini untuk memahami puasa. Di Amerika itu ada penelitian tentang mahasiswa. Ada 40 mahasiswa dijadikan 2 kelompok. Masing-masing kelompok 20 mahasiswa. Kelompok A dan kelompok B. Selama 1 bulan, ini 1 bulan ya seperti puasa. Selama 1 bulan, kelompok A itu disuruh untuk berbicara, berdiskusi, ngomong apa saja yang baik-baik selama 1 bulan. Bicara tentang kebaikan-kebaikan. Gampang nyari makan, makanan enak-enak, nyari pekerjaan juga mudah, orang tuanya baik-baik saja, tetangganya juga rukun-rukun, pemerintahannya juga bagus, nyari kerjaan gampang, gajinya besar. Bicara yang baik-baik selama 1 bulan, itu yang kelompok A. Yang kelompok B sebaliknya, disuruh bicara yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, nyari makan susah, nyari kerjaan apalagi, tetangganya banyak yang jadi maling, banyak yang jadi penjahat, pemerintahannya zolim, ngantri minyak goreng berhari-hari nggak dapat, korupsi di mana-mana. Suruh bicara begitu, yang jelek-jelek tuh, yang kelompok B itu. Jadi nggak boleh berbicara yang baik-baik, harus yang jelek-jelek, negative thinking, ya. Nyari kerjaan susah, ya, korupsi di mana-mana, penegakan hukum tidak adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas, seperti itu. Nggak ada harapan hidup di dunia, gitu kan? Itu seperti itu, Pak. Nah, setelah 1 bulan mereka dikumpulkan dari satu suruh baris tuh 40 mahasiswa itu berjejer. Kemudian diambillah orang bahkan dari negara lain yang tidak kenal mahasiswa itu, tidak kenal, ya. Jadi orang tuh diambil dari beberapa negara, kalau nggak salah termasuk dari Indonesia, suruh datang, suruh mengkelompokkan si fulan ini kelompok A apa kelompok B gitu loh. Karena kan sudah dijadikan satu kan, dan suruh berbaris tuh 40 orang kan. Nah, si fulan ini kelompok A apa kelompok B? Gak boleh bertanya, cukup dilihat wajahnya, Pak. Ya, jadi masa itu dilihat wajahnya. Oh, Sunar masuk kelompok A, nah, gitu ya, umpamanya, gitu ya. Selamat masuk B, gitu kan. Si fulan masuk A, masuk B. Mereka bisa, Pak, hampir 100% benar jawabannya. Padahal tidak ditanya, Pak. Dari mana itu? Dari wajahnya. Jadi ternyata mahasiswa yang ada di kelompok A itu wajahnya berseri-seri, Pak, menyinarkan kebahagiaan. Jadi wajahnya berseri-seri itu yang kelompok A, ya. Yang kelompok B wajahnya murem. Itu kelihatan, oh ini B, ini A, gampang. Begitu juga dengan puasa, Pak. Ya, selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu kita tidak boleh ngomong yang jelek-jelek, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh kan? Kita disuruh beribadah terus, baca Quran terus, bersedekah, membantu orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian diiming-imingi akan diampuni segala dosanya.
dan puncaknya adalah dikasih surga. Itu kebaikan, Pak. Itulah puasa, ya. Jadi konsep puasa ini sama dengan kelompok A tadi, ya. Jadi sama dengan kelompok A. Makanya nanti sehabis selesai puasa, harusnya orang yang berpuasa itu wajahnya bersinar. Karena apa? Sehari-hari dia tidak berpikir negatif, berpikirnya baik-baik. Yang ada kesalahan cepat minta maaf, bersilaturahmi dan sebagainya. Pokoknya kebaikan-kebaikan. Sehingga nanti dalam istilah kita kembali ke fitrah seperti bayi. Bayi kalau dilihat kan enak kan, nyaman gitu kan, tidak jengkelkan gitu kan. Puasa itu begitu, Pak. Mirip-mirip seperti itu. Jadi nanti kalau seseorang itu puasanya tamat, ya, bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan mengganti jadwal makan, bukan, ya. Tapi benar-benar dia berbicara yang baik-baik, optimis bahwa nanti dia akan masuk surga. Keburukan di dunia yang selama ini kita rasakan tidak seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan dijanjikan oleh Allah di surga. Itu nanti harusnya seperti fitrah lagi, berseri-seri wajahnya. Puasa itu juga menyehatkan, Pak. Ini dari segi fisik, ya, dari segi fisik. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa puasa itu menyehatkan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan puasa itu lebih baik bagi kamu bila kamu tahu berpuasa, karena menyehatkan, Pak. Sehari sel-sel kita itu miliaran yang mati, Pak. Sel tubuh kita yang mati. Jadi kita itu, badan kita itu triliunan sel makhluk hidup yang ada kita itu, ya. Jadi sehari itu yang mati itu miliaran. Dengan puasa itu dimudahkan kembali, Pak, sel-sel kita, gitu. Dimudahkan. Yang sudah mau tua cepat dituain, diganti yang baru, ya. Diperbarui lagi, itu. Jadi itu menyehatkan, ya. Makanya orang yang berpuasa itu cerdas, Pak. Orang berpuasa sehat, cerdas, tahan banting, gitu. Sehingga orang kalau dia melaksanakan kejahatan karena lupa, maka dalam Islam itu kifaratnya selalu puasa, disuruh puasa. Orang membunuh tanpa sengaja, ya, maka dia bayar diat, ya, bayar denda. Kalau enggak memerdekakan budak, kalau enggak suruh puasa, pasti ada puasanya. Melanggar sumpah itu kan kejahatan, kifaratnya suruh puasa, karena dia berarti enggak benar, gitu, ya. Melanggar larangan agama itu akhirnya disuruh puasa. Puasa dijadikan sebagai kifarat untuk semua kegiatan keagamaan kalau kita melanggarnya, gitu, ya. Bahkan kalau membunuh orang disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gagal sehari, ngulang lagi harus 2 bulan berturut-turut. Karena apa? Orang yang membunuh itu walaupun dia nggak sengaja berarti ada masalah dengan dirinya. Itulah pentingnya puasa. Puasa sebetulnya adalah menjadikan manusia menjadi manusia yang sebenarnya, memanusiakan manusia, gitu loh, ya. La'alakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan Allah. Itulah takwa. Perintah dan larangan itu adalah tugas kita sebagai khalifah. Wa qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita adalah ditugaskan oleh Allah di bumi ini sebagai khalifah. Maka kita disuruh berpuasa agar kita mampu melaksanakan tugas-tugas itu. La'alakum tattaqun, gitu loh. Kalau nggak berpuasa bermasalah. Makanya coba perhatikan, para penjahat biasanya gagal puasanya. Dicek aja. Orang yang males-malesan umpamanya, yang kerjanya kurang giat, biasanya gagal di puasa. Ya, pencuri, koruptor, dicek saja, puasanya gagal. Paling banter hanya apa itu? Menahan hawa
lapar dan dahaga saja. Jadi konsep puasa Ramadan itu adalah di samping kita menahan lapar dan dahaga, kita juga disuruh berpikir yang baik-baik, melakukan kebaikan-kebaikan selama 1 bulan, ya, sehingga nanti begitu selesai puasa kembali ke fitri, wajahnya berseri-seri, badannya sehat, siap melaksanakan tugas sebagai khalifah. Itulah fungsi puasa. Bahkan bukan itu saja, di bulan puasa itu ketika mau lebaran kita disuruh membayar zakat apa namanya? Fitrah. Zakat fitrah kita. Harta kita pun juga dikeluarkan, badan kita dikeluarin itu kotor-kotorannya, sehingga benar-benar kita tuh suci. Kita suci, ya, hartanya juga bersih, ya, badan kita ditebus dengan fitrah tadi, pikiran kita juga jernih, otak jadi cerdas, badan sehat dan siap melaksanakan tugas sebagai khalifah. Itulah fungsinya puasa. Makanya puasa itu untuk kita, bukan untuk Allah, bukan untuk mereka. Untuk kita butuh puasa, ya. Makanya para ulama itu banyak yang puasa, Pak. Enggak cukup dengan puasa Ramadan 1 bulan, mereka dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Bahkan puasa Nabi Daud